kasih Tuhan, Kau yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih karena Engkau membuktikan kesetiaan-Mu, memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber segala-galanya. Yesus Tuhan, bawa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih. Yesus Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau selalu menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar hidup kami senantiasa menggenapkan rencana-Mu. Biar hidup-Mu juga jadi bagian hidup kami, yang dapat kami impartasikan pada setiap orang di sekeliling kami. Mereka melihat Kristus yang nyata lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Markus pasal yang ke-6 ayat ke-30 hingga ke-32. Dikatakan seperti ini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka, murid-murid rasul-rasul itu dan Yesus, untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Sahabat MTC, jemaat Tuhan, pernahkah Anda mendengar atau melihat atau menyaksikan orang yang dahulunya rajin melayani, sekarang sibuk dengan pekerjaannya, dengan urusan rumah tangganya, sehingga mereka enggan lagi untuk melayani? Ataukah dahulu orang ini dekat dengan semua orang, tetapi pada akhir-akhir ini dia mulai menjauh dengan orang-orang tersebut oleh sebab mereka mendapatkan posisi, mendapatkan dudukan, mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, sehingga mereka mulai enggan bersama-sama dengan semua orang, terutama orang-orang yang di bawah media. Ataukah ada hal-hal yang lain terjadi perubahan hidup karena adanya sebuah popularitas yang dia alami?
Jabatan yang membuat mereka mulai menjauh dari kumpulan yang dahulunya mereka tekuni. Mungkin teman-teman, sahabat, jemaat Tuhan menjawab, "Ada Pak, itu rekan saya. Ada Pak, itu orang tua saya. Ada Pak, itu suami saya. Ada Pak, itu istri saya." Atau bahkan kita berkata, "Itu Anda." Setiap manusia merindukan menjadi orang yang sukses, orang yang populer, orang yang terkenal, atau setiap orang akan mengejar apa yang disebut dengan VVIP, very very important person, orang-orang yang begitu sangat penting. Kalau kita melihat bacaan kita pada hari ini, kita akan menemukan bahwa murid dan Tuhan Yesus adalah sedang berada di masa-masa yang begitu sangat populer. Para murid datang membawa kabar kepada Yesus tentang keberhasilan pelayanannya. Mereka berhasil mengusir setan, mereka berhasil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler. Dia berhasil menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan Yesus pun sedang populer. Banyak orang yang datang kepada Yesus. Banyak orang yang membawa orang sakit kepada Yesus. Bahkan mereka membutuhkan pertolongan Yesus. Yesus sedang populer. Kalau itu zaman sekarang, keberadaan Yesus akan menghiasi media sosial. Trending-trending topik, mungkin juga di spanduk-spanduk di jalan raya yang berkata bahwa hadirilah KKR kesembuhan ilahi yang diadakan oleh Yesus, yang sakit pasti disembuhkan. Atau tayangan televisi, bahkan suara-suara di radio pun akan menghiasi terjadinya kemacetan lalu lintas karena kegiatan kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Atau kurang lebih mungkin seperti Ida Hidayat yang terjadi di kota Bandung. Begitu terjadi kemacetan karena begitu populernya Ida Hidayat. Yesus sedang populer. Yesus sedang naik daun. Yesus sedang dibutuhkan oleh banyak orang pada waktu itu. Kalau Anda ambil di dalam kehidupan kita saat ini, kalau Yesus itu adalah seorang pedagang, maka produk-produk Yesus sedang digemari. Orang dicari-cari orang, sedang diburu produknya karena begitu sangat bermanfaat produknya tersebut. Kalau Yesus itu seorang karyawan, maka popularitasnya sedang naik daun. Dia naik jabatan. Ya, karirnya sedang meroket. Orang banyak membutuhkan Yesus. Orang banyak membutuhkan pertolongan dari Yesus. Kita merindukan kepopularitas. Ketika kita mencapainya, apa yang kita lakukan? Itulah pertanyaan yang penting yang harus kita ajukan di dalam hidup kita. Pasti orang kalau itu pengusaha, dia akan menambah omset barang dagangannya. Kalau itu seorang karyawan, dia akan menambah pengaruhnya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau itu seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, dia akan menambah jam-jam di mana dia berkhotbah di gereja-gereja yang lain. Hingga lupa makan. Seperti apa yang dikatakan oleh yang dialami oleh Yesus. Sampai makan pun mereka tidak sempat karena begitu sibuknya dia. Lupa anak, lupa keluarga,
sampai ujung-ujungnya lupa Tuhan. Pertanyaan terbesar bagi kita, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia sedang populer, sedang naik daun, sedang orang-orang membutuhkan pertolongan dari dia? Dia mengambil waktu untuk mengasingkan diri di tempat yang sunyi. Dengan kata lain, ia mengisolasikan diri, dia menarik diri, dia mengambil waktu untuk tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Bapaknya. Dia retreat dengan Bapaknya. Dia tidak peduli dengan lingkungan yang ada, tetapi dia peduli dengan hubungan dia dengan Bapaknya. Itulah yang diambil oleh Yesus ketika ia sedang naik daun populer. Ayat ke-6, ayat ke-46 dikatakan seperti ini. Markus 6 ayat ke-46. Yesus memisahkan diri dari orang banyak, pergi ke bukit untuk berdoa. Kisah ini ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa keberadaan manusia harus disadari, bahwa manusia itu tidak berdaya dan mendapatkan segala sesuatu dari Allah. Segala sesuatu dari Dia dan berasal dari Dia. Olehnya Yesus datang kepada dia. Mazmur 62 ayat ke-10 dikatakan seperti ini. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, popularitas mengejar kita, apa yang dilakukan? Janganlah hatimu melekat kepadanya. Jemaat Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sempat menjual mobil saya kepada seseorang. Lebih tepatnya kawan saya, seorang dealer yang tidak terlalu besar, dealernya sangat kecil. Karena saya terlalu dekat dengan dia, saya sempat bertanya kepada dia, kamu modalmu berapa sih untuk punya dealer seperti ini, dealer mobil seperti itu? Karena saya tahu cuma ada 2 mobil di garasinya, berhenti berapa lama, ganti, dia baru bisa beli lagi. Karena begitu sangat terbatasnya. Dia berkata seperti ini, modal saya hanya doa. Baru saya punya impian, showroom yang lain sudah punya programnya dan terpapang di spanduk. Saya mau ini, ternyata tempat lain sudah ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari, betapa sangat terbatasnya orang yang tidak memiliki apa-apa. Bukankah hidupan kita seperti itu seharusnya? Apa? Bahwa segala sesuatu dari Dia dan berasal dari Dia. Kawan saya sempat berkata seperti ini, kalau saya mendapatkan mobil yang tidak bermasalah dan mendapatkan pembeli yang tidak bermasalah, itu adalah jawaban doa saya. Mungkin Anda punya modal yang besar, mungkin Anda punya kekuatan yang besar, tetapi sebenarnya mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, bukankah kehidupan kita itu seperti telur di ujung tanduk? Sangat terbatas, sangat riskan, dan sangat-sangat lemah. 20 tahun yang lalu, sehabis pelayanan dengan semangat yang berkobar-kobar, saya kembali dari kota Solo
ke kota Magelang naik sepeda motor karena masih muda. Esok harinya saya lihat tubuh saya ada tetesan air liur menetes di mulut saya. Saya menuju kaca cermin di kamar saya. Ternyata bibir saya sudah bergeser 2-3 senti. 15 tahun yang lalu ketika saya sedang asik ngobrol dengan kawan-kawan saya, seorang kawan saya berkata begini kepada saya, "An, mata kamu merah loh. Mungkin iritasi. Coba kamu pergi, kamu beli obat tetes." Saya pergi, saya cari obat tetes mata, saya teteskan obat itu ke mata saya, seketika hilang merahnya. 10 menit ada dan merah lagi mata saya. Saya pergi ke dokter dan saya divonis mengalami kelainan pada mata saya. Betapa riskannya tubuh kita dan kita tidak bisa punya kuasa untuk melakukan apapun. Hanya dekat Allah sajakah kita seharusnya memerlukan tangan yang besar yang memegang telur itu di ujung tanduk itu. Seperti tangan Tuhanlah yang kita butuhkan untuk memegang kita. Sebab kalau kita tidak membutuhkan tangan yang besar itu, saudara, Bapak, Ibu, kita siap-siap jatuh dan kita siap-siap akan mengalami kekalahan. Bukan berarti Anda tidak boleh memiliki mimpi. Bukan berarti Anda tidak boleh mengejar mimpi. Tapi sadarilah bahwa apa yang kita akan raih dan apa yang kita akan dapat itu pun berasal dari Dia. Dan olehnya kita harus datang kepada Dia. Itulah yang diajarkan kepada kita melalui kehidupan dari Yesus Kristus ketika Ia sedang populer. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita pikirkan bersama. Pertama, segala sesuatu berasal dari Dia. Kedua, adanya kesadaran diri dalam diri kita bahwa diri kita sangat terbatas. Hanya melalui doalah keterbatasan itu bisa terselesaikan. Ketiga, keterbatasan itu harusnya mendorong kita untuk kita saling mendoakan, untuk saling memperhatikan, untuk saling menguatkan sesama iman kita. Dan Yesus mengajak para murid-muridnya untuk berdoa. Jangan ragu, jangan takut, sebab pada saat kita berdoa, pada saat itulah kita menghargai karya pembenaran yang dilakukan oleh Yesus kepada seluruh umatnya. Tetapi pada saat kita tidak berdoa, pada saat itulah kita tidak menghargai karya pembenaran yang dilakukan oleh Yesus. Sahabat MDC, teman-teman, jemaat Tuhan yang ada, jangan ragu untuk kita terus datang kepada Dia, untuk berharap kepada Dia, sebab segala sesuatu datang dari Dia dan untuk kemuliaan namanya. Bukankah doa orang benar sangat besar kuasanya? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan seperti
manapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mazmur pasal ke-56 ayat ke-9 dikatakan seperti ini. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Allah tidak pernah lupa dan Allah tidak pernah lalai atas setiap doanya. Mari kita tundukkan kepala kita di dalam saat teduh kita dan mengatakan, Tuhan, aku adalah umat-Mu, aku adalah anak-Mu yang telah Engkau benarkan. Pada saat ini aku membutuhkan pertolongan-Mu. Pada saat ini ampuni aku kalau aku telah meninggalkan Engkau. Aku hanya mengejar popularitas, aku hanya mengejar nama, aku hanya mengejar pengaruh. Bukankah itu semua berasal dari Engkau? Oleh sebab itu hari ini ya Tuhan, aku datang kepadamu, memohon ampun dan kiranya Engkau terus memberkati aku. Dan kiranya berkat yang telah aku terima ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami. Kiranya Engkau selalu menjaga langkah kami, menuntun langkah kami, dan mendorong hidup kami untuk semakin hari datang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami serahkan hidup ini untuk semakin hari melekat